Salam sejahtera bagi kita sekalian. Betapa besarnya kasih dan kemurahan hati Tuhan kita Yesus Kristus yang menganugerahkan kita persekutuan malam ini. Janganlah kita jemu untuk bersama-sama bersatu dalam pujian dan doa di hadapan Tuhan kita yang baik itu. Kini marilah kita memasuki saat teduh. Kita berdoa. Jemaat Tuhan yang terkasih, setiap kita memiliki harapan dan cita-cita, terutama tentang kehidupan yang terbaik di masa depan, dan untuk itu setiap kita berupaya sebatas kekuatan dan kemampuan yang ada untuk dapat mewujudkannya. Ada banyak rancangan dalam hati dan ada banyak harapan dalam batin. Semuanya berseru-seru akan memberikan kepada kami sukacita dan kebahagiaan. Kebahagiaan sejati ada pada hidup berdampingan dengan hikmat dan pengetahuan. Di dalam Allah saja kita dapat menjumpainya, memberi kita pengertian yang sejati. Alangkah tinggi dan dalamnya pengetahuan Allah. Segala bumi, langit dan isinya terjadi karenanya. Tak dapat seorang pun dari mereka memikirkan apa yang dipikirkan Allah saat Dia menjadikan kita. Satu hal saja yang patut untuk kita pegang dan renungkan, yaitu hidup dalam takut berdasarkan ketaatan dan kesetiaan kepada petunjuk firman-Nya. Marilah kita memuji dengan nyanyian Dipuji Roh Kondoho, hatiku memuliakanmu. Di dalam nama Allah Bapa
dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar, aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Ya Tuhan, aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami ke dalam pengharapan yang kekal. Karuniakanlah kepada kami Roh Kudus, supaya kami kuat dalam perlawanan mengalahkan keinginan duniawi, dan supaya kami mencari hal-hal yang ada di surga. Kuatkanlah kami mengalahkan segala kuasa kegelapan yang sanggup menghalangi perjalanan kami menuju kebahagiaan yang kekal. Teguhkan iman dan pengharapan kami, dan tumbuhkanlah dalam diri kami penguasaan diri, supaya kami menang pada akhirnya, pada saat mana kami akan menerima mahkota kemuliaan, karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Allah kita Maha Pengasih, kepada kita telah dianugerahkannya Roh Kudus, agar kita beroleh hikmat dalam menjalani perjalanan kehidupan kita yang sesuai dengan kehendak-Nya. Firman-Nya adalah dasar pengenalan kita akan arah dan tujuan perjalanan hidup yang seturut kehendak-Nya. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama berseru lewat nyanyian kita, "Tutodiku, o Yesus, di hatiku ya Yesus."
Nats firman Tuhan pembacaan pada ibadah banjar rumah tangga malam ini tertulis dalam Lukas pasal 6 ayat 39 sampai dengan ayat 42. Marilah kita membacanya secara responsoria. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapa engkau melihat selembar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu," padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Firman Tuhan yang kita terima sebagai pengantar pengenalan kita bahwa kita harus mampu mengoreksi diri kita daripada mencari-cari kekurangan dan kelemahan saudara kita. Maka berubahlah bila kita dengan sungguh-sungguh menerima Kristus berdiam di dalam hati kita. Dengan segala kerendahan hati kita bersaksi lewat nyanyian kita, tung namu barohaku, perubahan ajaib. Berita pelayanan dan himbauan pada ibadah Banjar malam ini. Pertama, minggu kelima setelah Trinitatis pada hari Minggu yang akan datang 12 Juli 2020 kita akan memasuki minggu kelima setelah Trinitatis. 2. Kebaktian Banjar pada hari Kamis 16 Juli 2020 mendatang. Kita akan mengikuti kebaktian Banjar di rumah masing-masing. Nats khotbah pada kebaktian Banjar tersebut tertulis dalam Markus pasal 12 ayat 41 sampai 44 dengan topik ibadah dan persembahan kepada Tuhan. Masuk pukul 20.00 WIB.
Ketiga, persembahan bulanan. A. Marilah kita mengingat untuk menyampaikan tanda syukur kita melalui persembahan bulanan kita untuk bulan Juli 2020, baik di sektor langsung ke sekretariat jemaat atau ditransfer ke nomor rekening gereja Bank Mandiri 101-989-464-1 dengan kode 720. Pada 3 nominal terakhir, seluruh majelis jemaat menyampaikan terima kasih kepada warga jemaat yang telah menyampaikan persembahan bulanannya. Kiranya Tuhan memberkati segala persembahan yang kita sampaikan demi kemuliaan kerajaan-Nya dan kesejahteraan bagi kita semua. 3. Beribadah pada masa new normal. Pada Minggu tanggal 12 Juli 2020 mendatang, kita akan mengawali ibadah Minggu new normal dan pembagian 3 kali jadwal ibadah, yaitu A. Ibadah pukul 07.00 WIB sampai dengan 08.00 WIB diikuti oleh Banjar, Godung 1, Godung 2, Godung 3, Petukangan Utara, Ulu Jami, Cipulir. B. Ibadah pukul 11.30 WIB sampai dengan 12.30 WIB diikuti oleh Banjar, Pesanggerahan, Ciledug Timur 1, Kreo, DPC, Taman Asri, Nilakandi. C. Ibadah pukul 17.00 WIB sampai dengan 18.00 WIB diikuti oleh Banjar, Beni Kosrat, Pondok Aren, Joglo, Ciledug Timur 2, Jurang Mangu, Larangan. Dihimbau agar kita semua jemaat yang akan mengikuti ibadah new normal dengan segala kerendahan hati dapat mentaati setiap ketentuan yang ditetapkan dalam mengikuti ibadah tersebut, tetapi mengenakan masker, membawa hand sanitizer masing-masing, membawa face shield masing-masing, tidak membawa Alkitab atau Bible. Acara disediakan melalui layar infocus. 4. Lepas CD. HKBP Petukangan akan melayangkan ibadah lepas CD tahun ajaran 2019 sampai dengan 2020 pada Minggu tanggal 19 Juli 2020 yang akan datang. Sebelum lepas CD dilaksanakan akan diadakan ujian tertulis pada Jumat tanggal 10 Juli 2020 masuk pukul 16.00 WIB. Ujian lisan pada Sabtu tanggal 11 Juli 2020 masuk pukul 16.00 WIB didampingi oleh orang tua masing-masing pelajar CD. Pada Jumat tanggal 17 Juli 2020 akan diadakan ibadah pemberangkatan masuk pukul 16.00 WIB kepada orang tua pelajar CD agar turut mengingatkan anak-anaknya mempersiapkan diri mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut. 5. Ucapan terima kasih. Terima kasih juga disampaikan kepada seluruh jemaat yang telah menyampaikan persembahan dari setiap ibadah yang diikuti selama 1 minggu ini, baik ibadah minggu, ibadah Banjar, ataupun persembahan bulanan. Tuhan memberkati barang siapa yang telah memberi dengan rasa syukur besar atas rahmat Tuhan. 6.
saling mendoakan. Marilah kita tetap mendoakan agar pandemik virus Corona 19 ini segera berakhir sehingga kita dapat kembali beraktivitas kembali seperti biasanya. Seluruh jemaat dapat melanjutkan aktivitas selama masa new normal dengan tetap menjaga kesehatan. Demikian berita pelayanan dan himbauan ini disampaikan, kiranya Tuhan semakin dipermuliakan. Ada banyak keinginan kita dalam hidup di dunia ini. Semua keinginan itu ada baik dan buruknya. Bila benar-benar kita menghendakinya, maka kita perlu merenungkan dan menimbang-nimbang berdasarkan tuntunan Tuhan, manakah yang sebaik-baiknya untuk kita miliki demi kebahagiaan dan kebaikan hidup dengan semua orang. Akan kita terima firman kebenaran yang akan bersaksi pada kita akan hakikat keinginan yang sesungguhnya kita miliki. Maka siapkan hati dengan menyanyikan Sien Sude Parulian Na Arga dari segala karunia. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dan dari Allah Bapa kita kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi pertanyaan malam hari ini, mari kita dengarkan seksama dari Amsal pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian tertulis dalam kitab Amsal. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku. Katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat,
Dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu. Mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Demikian jauh pembacaan kitab Amsal. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terakhir ini semua banyak orang sedang disibukkan karena mau masuk sekolah. Banyak yang mengeluh karena ada ukuran umur di dalamnya. Lalu ada zonasi, ada prestasi. Semua membuat orang hampir kebingungan dan juga hampir juga putus harap. Dan saya mendengar ada yang mengeluh, di sana tidak masuk, di sana tidak masuk, akhirnya memilih masuk swasta. Di sisi lain, karena merasa pentingnya pendidikan, lebih lagi karena sekolah idaman, ada orang mulai berpikir demikian, untuk apa sekolah mahal-mahal, toh juga di masa pandemi ini masih belajar online, akhirnya berlomba masuk negeri. Saudara yang kasih Tuhan, benarkah sekolah akan membuat seorang menjadi seorang yang terdidik? Ataukah adakah dari antara kita yang pernah mengalami kekecewaan atau bahasa Bataknya terhirim? Disekolahkan tinggi-tinggi, rupanya toh juga tidak kerja, toh juga ya sama seperti tidak pernah disekolahkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pendidikan, firman Tuhan mengatakan pada kita pentingnya orang menjadi terdidik atau pentingnya orang memiliki pengertian dan berhikmat. Mengapa? Yang pertama sekali karena supaya kita hidup dalam panggilan Tuhan. Kalau orang berpikir pentingnya menjadi berhikmat adalah supaya menjadi kaya karena itu salah besar. Kita perlu berhikmat untuk memenuhi panggilan Tuhan. Kita dipanggil untuk menjadi berkat. Itu khotbah hari Minggu kemarin. Kita dipanggil untuk menghidupi kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Nah, pengertian, pengetahuan, dan hikmat perlu kita pegang. Supaya beriman tidak membabi buta. Atau menjadi fanatik tetapi menjadi buta. Dan tidak memandang kebenaran. Karena menganggap diri sebagai orang yang benar sendiri. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, inilah zaman yang sedang sulit. Kita lihat seolah-olah menilai sesuatu dengan mengklaim sesuatu, mengatakan sesuatu dengan penilaian sendiri, itu menunjukkan kita orang pintar, cerdas. Salah besar. Kenapa? Tuhan Yesus kritik tadi yang kita baca dalam epistel. Bagaimana orang buta bisa menuntun orang buta? Mengapa engkau menghakimi orang lain? Apa dasarmu menghakimi? Dalam memenuhi panggilan Tuhan, kita bertemu dengan orang lain. Kita hidup bersama orang lain dalam persekutuan, bahkan dalam keluarga. Oleh karena itu pentingnya pengertian, pentingnya pengetahuan, supaya kita tidak asal-asalan menghakimi atau menilai sesuatu. Kalau dalam istilah pendidikan, silogisme berpikir. Premis 1, premis 2, semua harus lengkap untuk mengambil kesimpulan. Supaya tidak mudah untuk menghakimi. Itulah gunanya pengertian. Makanya dikatakan permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat. Dan jauh dengan segala kau perolehlah pengertian. Supaya kita bisa menilai sesuatu dan menilai sesuatu dengan baik dan adil. Nah saudara yang kasih Tuhan, ada pepatah mengatakan bahasa Bataknya demikian. Education is from womb to tomb. Pendidikan itu adalah berawal dari rahim dan berawal dari rahim dan sampai mati. Artinya sepanjang hidup kita sebenarnya kita sedang belajar untuk memperoleh pengertian, untuk memperoleh pengetahuan, untuk memperoleh hikmat. Dan itulah pendidikan. Pendidikan artinya berawal dari di tengah-tengah orang yang mengasihi kita dan maunya berakhir bersama dengan atau di tengah-tengah orang yang mengasihi kita. Jadi jangan berikan kewajiban kita mendidik anak, mendidik keluarga ke sekolah. Tidak. Pendidikan adalah kewajiban keluarga. Makanya Martin Luther, Bapak Gereja Protestan sebagai reformator, mengatakan pentingnya
pendidikan dalam keluarga. Dan dia membuat katekismus kecil supaya setiap keluarga Kristen mengajarkan etika hidup sebagai orang Kristen. Mengapa? Kalau dalam ilmu teori etika ada istilahnya moralitas tebal dan tipis. Thin and thick ethic. Artinya kita perlu memiliki moralitas tebal atau etika, nilai etika dalam hidup yang kita hidupi. Dan ketika bertemu dengan orang lain menjalin konsensus, kita tidak akan kalah. Tetapi akhirnya membentuk yang namanya konsensus disebut dengan etika tipis. Itulah hukum, itulah norma masyarakat. Tetapi yang menjadi tebal adalah yang di dalam diri, itulah nilai hidup, value, itulah prinsip hidup, itulah kebajikan yang tidak bisa dibeli dan tidak diajarkan. Hanya dari keluarga lah itu bisa diajarkan. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, artinya dengan nilai, dengan prinsip, dengan kebajikan itu, orang akan menjadi berpengertian, berhikmat, orang akan memperoleh pengetahuan. Dan itulah jaminan dia yang akan menjaga hidupnya, yang akan memelihara kehidupannya, menjadikannya terhormat, dan itu menjadi mahkota di atas kepalanya. Artinya bukan karena titel, tetapi perlu untuk orang punya titel. Karena apa? Karena itu untuk menjamin apakah seseorang melewati pendidikan formal atau tidak. Saudara yang dikasihi Tuhan, Jack Ma pernah mengatakan demikian. Kita nggak bisa buat banyak apa-apa tentang yang bermunculan sekarang yang namanya artificial intelligence. Atau seperti Mbah Google, Opung Google. Orang muda lebih suka bertanya sekarang kepada Google, dang betu na tua-tua. Mulu na zolo didok, na tua-tua do pangalapan poda. Ele sonari daun Google do pangalapan poda dia kana poso. Amangin nang ali unang jangan kita kecil hati. Sekarang pengetahuan artifisial pun berkembang. Tetapi Jack Ma mengatakan ada yang tidak bisa diberikan dunia ini, termasuk artificial intelligence itu. Apa itu? Itulah nilai hidup. Itulah prinsip kehidupan. Itulah kebajikan-kebajikan hidup. Dan itu di keluarga dapatnya. Karena orang berpendidikan atau menjadi terdidik berbeda dengan terlatih. Seekor lumba-lumba yang terlatih dia bisa berhitung. Tetapi orang yang terdidik karena pendidikan, dia tahu kapan dia harus berhitung dan bisa mengembangkan diri dari sana supaya kehidupannya terpelihara di dalamnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, pendidikan adalah untuk keberlangsungan kualitas hidup. Oleh karena itu saya pernah tinggal di lingkungan yang mengatakan untuk apa sekolah katanya. Karena apa? Dilihat orang yang dengan menipu orang lain bisa menjadi kaya, orang yang hidup dari premanisme bisa menjadi kaya. Tetapi sehingga mereka berpikir anak-anak untuk apa sekolah? Sampai suatu saat mereka lihat zaman sudah berubah. Kita memang perlu sekolah. Tetapi sekolah bukan sekolah saja. Rumahlah sekolah yang pertama. Orang yang hidup di dalam orang di tengah-tengah orang yang mengasihi akan mengembangkan nilai-nilai dan prinsip kehidupan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, Amsal ini mengisahkan bahwa pentingnya supaya keluarga itu menuntun anak-anaknya. Supaya apa? Mereka pun akan menuntun lagi. Itulah prinsip yang namanya Torah atau Taurat. Yang diajarkan orang tua kepada anaknya, lalu diajarkan lagi. Dan disitulah muncul pengembangan istilah credo. Dari kata Sema Israel, dengarlah anak hai Israel. Karena apa? Firman Tuhan diajarkan dalam keluarga diturunkan turun-temurun. Supaya berhikmat. Supaya mampu menghidupi panggilan Tuhan di tengah dunia yang penuh tantangan sekarang. Amang, inang, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Mari mulai dari rumah tangga. Mari mulai dari setiap keluarga. Pelajaran firman Tuhan yang paling penting dalam keluarga. Seorang ayah tidak boleh menjadi buta. Bagaimana dia bisa menuntun keluarganya kalau dia buta? Bagaimana orang buta menuntun orang buta? Itu kata Tuhan Yesus di epistel kita tadi. Oleh karena itu keluarga orang tua harus terbuka matanya. Mendengar firman, berhikmat daripadanya. Supaya mengajarkan kehidupan kepada generasi berikut. Supaya makin banyak orang-orang yang menjalani dan menghidupi panggilan sebagai anak-anak Tuhan. Dan bumi ini
akan dipenuhi berkat Tuhan, karena setiap keluarga, setiap pribadi membawa berkat bagi sekelilingnya. Mari cintailah didikan, cintai teguran. Hidup ini perlu. Jangan mudah-mudah menghakimi, tetapi perolehlah pengertian, perolehlah hikmat, perolehlah pengetahuan yang tepat, supaya kita menjamin keberlangsungan hidup dan perjalanan kita menjalani panggilan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi Tuhan untuk kasih-Mu kepada kami. Engkau yang meletakkan dasar bumi ini dengan hikmat-Mu ya Tuhan. Dan Engkau yang membuat kami boleh hidup di tengah dunia ini. Semua Kau atur, Kau tata dengan baik dengan hikmat-Mu. Ya Bapa, ajarkan kami dan biarlah kami beroleh hikmat itu. Supaya ketika kami masih Tuhan izinkan hidup di dunia ini, kami boleh berjalan dengan hikmat Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hikmat yang telah menyelamatkan kami, yaitu Kristus Yesus sendiri. Dan biarlah kami beroleh pengertian dan pengetahuan dalam melalui firman Tuhan untuk mengenal hati Tuhan, melewati Yesus Kristus, sang jalan kebenaran dan hidup itu. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, berkati setiap rumah tangga, setiap keluarga yang mengadakan kebaktian malam hari ini. Dan biarlah sukacita Tuhan memenuhi kehidupan setiap keluarga anggota jemaat-Mu HKBP Petukangan ini. Dengarlah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hikmat Allah adalah dasar kehidupan yang menghantarkan kita kepada kebahagiaan sejati. Karena hikmat Allah adalah pengetahuan Allah yang melampaui segala pengetahuan dunia fana ini. Dengan memiliki hikmat, kita akan beroleh pengertian untuk menghargai kehidupan ini dengan tetap mencintai pendidikan. Kita adalah makhluk lemah karena dosa. Tidak ada kemampuan kita melakukan semua yang dikehendakinya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, marilah kita mohon agar Tuhan melayakkan kita. Bersama dengan ini kita mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi, Saya Patau Ma'au Tuhan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini.
Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau hari ini, selalu dan untuk selama-lamanya. Amin.